orang kaya tidak kerja untuk uang. Tapi kerja kita buat apa? Kerja kita itu adalah untuk membangun aset atau investasi. Itu kerja kita. Kalau aset investasi kita sudah besar nanti, sudah kokoh, itu yang akan menghasilkan uang buat kita. Nah, tapi kita fokus kita pada bangun aset. Itu bedanya. Signifikan bukan? Hal yang sepele nampaknya, tapi ini beda banget dalam aktivitas kita sehari-hari. Kemudian Bapak sekalian, maka kalau Anda bergabung di HNI dengan motif uang dalam waktu cepat, ketahuilah itu bukan tujuan yang tepat untuk masuk bisnis ini. Mendingan jangan di sini. Kalau Anda ingin mengharapkan penghasilan cepat, bukan di sini. Karena di sini kita akan bangun aset yang mungkin jangkanya menengah atau panjang. Ya. Nah, sehingga kalau kita salah mindset, ini kita akan cepat frustasi. Kita akan cepat patah semangat dan berhenti di tengah jalan. Karena salah mindset. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Walaupun kalau kita mau melakukan dengan sungguh-sungguh bisa juga sih dalam waktu yang singkat ya. Tapi saya mengatakan kebanyakan orang tidak bisa. Kebanyakan orang nggak bisa. Banyak yang sukses seperti kemarin ada Pak Imam namanya. Beliau menjadi LED dalam waktu hanya kurang dari 1 tahun bekerja. Dan LED bulan Januari sekarang sudah menjadi emerald. Ya, itu luar biasa banget. Tapi saya tidak mengatakan itu sesuatu yang mudah dilakukan atau diduplikasi. Oke, Bapak sekalian. Berarti saat ini adalah kita sudah memahami ya, bahwa kita ini, tujuan dari kerja kita ini sekali lagi bukan buat uang, tapi kita untuk membangun aset. Nah, itulah mentalnya pengusaha yang beda dengan mentalnya pedagang atau employee. Nah, kemudian yang kedua yang harus kita rubah adalah perubahan emosional. Tadi perubahan mental. Perubahan emosional, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita miliki, pengusaha miliki, adalah seorang pengusaha itu dalam bidang usaha dan investasi ada istilah high gain, high risk. High gain, high risk. Kalau mau untungnya gede, ya resikonya besar. Berarti harus sungguh-sungguh itu, kerjaannya itu. Resikonya juga luar biasa. Nyalinya besar. Harus nyalinya besar. Makanya saya dalam materi yang lain mengatakan bahwa pemimpi sama pemimpin itu bedanya cuma 1 huruf saja. N. Ya kan, pemimpi, pemimpin. Maka kalau Anda mau jadi pemimpin, mau jadi leader sukses, perhatikan huruf N ini. Ada 5 N yang harus Anda siapkan. Yang pertama, niat yang tulus. Nah, ini panjang lebar. Silahkan lihat di YouTube saya saja ya. Niat yang lurus. Yang kedua adalah kita harus punya nilai moral yang tinggi. Saya ingatkan di sini, kita punya cita-cita yang tinggi, menjadi orang yang sukses. Jangan kotori langkah-langkah kita dengan kecurangan. Percayalah, itu bisa jadi menunjukkan Allah melihat kita nggak pantas jadi orang kaya. Baru sekarang aja udah curang. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda bahwa tidaklah Allah meninggalkan 2 orang yang berserikat hingga salah seorangnya berkhianat. Maka kita tidak mengisi kesuksesan kita ini dengan khianat. Yang kedua, nilai moral yang tinggi. Nah, yang ketiga adalah nalar yang mumpuni. Nalar yang mumpuni ini dibangun dari knowledge dan ilmu. Berarti kita adalah orang-orang yang haus ilmu. Kita akan selalu hadir dalam pelatihan-pelatihan. Walaupun kita sudah pernah dengar materinya, pasti ada hal yang lain yang perlu kita lakukan. Jadi orang sukses di HNI, Bapak Ibu sekalian, para leader sukses adalah orang-orang yang maniak pelatihan, maniak training. Dia akan ikutin. Walaupun materinya sudah pernah. Kenapa? Karena ingat, ini bisnis duplikasi. Begitu kita maniak pelatihan, maka jaringan kita, mitra-mitra kita juga akan orang-orang yang sangat perhatian pada pelatihan. Nah, yang keempat, bedanya pemimpin adalah dia punya network yang luas. Maka jangan pernah berhenti PCA. Perhatikan bahwa jaringan kita ini semuanya hidup tumbuh. Ya. Nanti kita akan pantau, para LED dipantau, mana-mana yang omsetnya itu di bawah rata-rata. Nah, kita pun juga memantau grup-grup kita di bawah, mana yang tadinya semangat kok kurang, kita deketin. Nah, network yang luas, jangan pernah berhenti PCA. Karena nggak mungkin jadi pemimpin kalau dia tidak memiliki pengikut yang banyak, nggak mungkin. Nah, yang kelima, ini yang kelima yang berkaitan dengan materi ini. N yang kelima adalah nyali. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka pengusaha itu adalah risk taker. Dia berani untuk menanggung resiko. Sedangkan tadi pedagang atau pegawai, dia adalah tidak mau, dia adalah safety player. Rata-rata begitu sifatnya. Sehingga seorang pengusaha adalah orang-orang yang tidak pernah takut gagal, Bapak Ibu. Ini penting banget. Bedanya pengusaha sama pedagang dan employee adalah pengusaha
sukses super kaya, orang-orang yang tidak pernah takut gagal. Karena dia menyadari dalam dunia yang nyata adalah orang yang sukses itu adalah orang yang melakukan kesalahan terbanyak. Jadi suatu ketika pemain basket, siapa namanya yang paling terkenal itu, dalam sebuah gathering pemain basket, dia mengatakan bahwa Bapak Ibu sekalian, para pemain basket, siapa ya di antara Anda yang pernah gagal main dan kalah 5 kali? Banyak yang nunjuk, ya kan? Siapa yang pernah main dan kalah 20 kali? Sedikit yang nunjuk. Siapa yang pernah main dan kalah 100 kali? Nggak ada yang nunjuk. Cuma saya sendiri. Dan bisa dilihat bahwa yang pernah main dan pernah kalah seiring dengan kesuksesan dia. Jadi kalau Anda mau tidak pernah gagal, gampang. Nggak usah melakukan apa-apa. Berarti kalau filosofi seorang dari pengusaha adalah dia tidak pernah takut kegagalan. Karena apa? Semakin dia gagal, dia akan mengambil dari intisari dari pelajaran kegagalannya, maka dia akan menjadi orang yang semakin sukses. Jadi bedanya di situ. Dan sunatullah mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu, ada burung yang tinggal di pohon yang tinggi. Ya, burung yang tinggal di pohon yang tinggi sekali. Kemudian dia mentas, ada anak burungnya sudah keluar dari telur, dan dia tumbuh, lama-lama rambutnya, bulunya keluar, dan tibalah saat dia untuk belajar terbang. Sarangnya di ketinggian. Coba lihat. Dia akan melihat ke bawah. Yang dilihat adalah kedalaman yang sangat luar biasa. Yang kalau dia itu terjun dan tidak bisa terbang, dia akan mati. Sekarang pertanyaan saya. Kalau si anak burung tadi takut, dia tidak berani untuk ngambil resiko, dia terus diam di sarang saja, apa yang terjadi? Dia akan selamanya tinggal di sarang tersebut. Dia tidak akan menjadi orang yang bisa sukses, burung yang sukses terbang. Maka apa yang dia lakukan? Lihat, dia berani ngambil resiko. Dia terjun dari ketinggian, kemudian dia kepakan sayapnya. Dia belum pernah mengepakkan sayap. Dia kepakan sayap dan dia jatuh. Terus dia kepakan, kemudian lama-lama bertahan dan dia bisa terbang. Ini sunatullah yang mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, bahwa memang binatang pun, siapapun diajarkan untuk melakukan kesalahan. Bapak Ibu, kalau naik sepeda, belajar naik sepeda dahulu. Sampai nabrak nyebur got nggak? Pasti. Lecet nggak? Pasti. Kalau Anda nggak mau nabrak, nggak mau nyebur got, nggak mau lecet, nggak usah belajar naik sepeda. Selamanya Anda nggak akan bisa naik sepeda. Ayo, ada nggak di sini yang nggak bisa naik sepeda? Ada pasti ya. Itu kebanyakan sebabnya apa? Takut, nggak mau belajar, takut nabrak. Tapi ketika dia nabrak, nyebur got, palanya benjol, lecet, biasa itu. Maka dia akan semakin pandai dan dia akhirnya bisa naik sepeda. Maka sebagai networker, sebagai pengusaha, Bapak Ibu, Anda didorong untuk belajar dengan melakukan kesalahan. Jadi jangan takut dengan kesalahan. Dan memperbaiki dan menjadi lebih cerdas secara mental dan emosional. Bahkan seringkali kegagalan itu jauh lebih bermanfaat daripada keberhasilan. Karena apa? Semua orang tuh mengalami kegagalan. Kita harus siap-siap ini. Prospek ditolak. Dibilang udahlah kerja yang real-real aja. Itu biasa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika melihat profil PLC, melihat profil seperti Pak Firly, ya kemudian Pak Rudianto dan lain-lain, Anda melihatnya sekarang, sosok sekarang. Tapi di balik itu di balik kesuksesan figur sukses tersebut Bapak Ibu, ternyata dipenuhi dengan kegagalan-kegagalan. Dipenuhi dengan penolakan-penolakan. Jadi kita ini, Anda bergabung dengan HNI, bergabung dengan bisnis networker ini Bapak Ibu, langsung ada senapan yang nodong ke kita. Yang kalau kita nggak mempersiapkan diri menghadapi senapan ini, maka Anda akan tertembak, pluk, dan mati. Apa itu senapan tersebut? Anda bergabung ke HNI. Dengar bos, luar biasa. Mimpi Anda bangkit luar biasa. Anda harus menjadi orang sukses seperti saat ini Bapak Ibu. Anda punya motivasi luar biasa bahwa sukses itu akan terjadi. Insya Allah saya bisa. Anda pulang. Dan kemudian Anda dengan penuh optimis menceritakan kepada istri Anda. Abang punya obsesi nih. Kita insya Allah menjadi orang yang sukses ke depan lewat bersama HNI. Alah bang, bu ya zaman gini mikir yang bener-bener aja, kerja aja yang bener. Langsung ditembak dengan senapan hal tersebut. Langsung dor, plek, istriku saja nggak mendukung. Betul nggak? Kita akan ditodong dengan senapan penolakan Bapak Ibu. Tapi kalau Anda sudah dibekali hal ini, Anda akan sadar, wah ini berarti juga yang dialami oleh Pak Firly,
Pak Wisnu, oleh Pak Rudianto, oleh Pak Iwan Setiawan, oleh semua orang-orang sukses yang ada di HNI. Oh, kita tersenyum. Alhamdulillah, saya berarti sudah berada di jalan yang benar untuk meraih sukses. Nah, begitu. Itu sifat daripada seorang pengusaha itu. Seorang networker yang sejati. Jadi, emosionalnya beda banget. Beda banget, Bapak Ibu. Sekarang Anda nggak perlu takut dengan penolakan. Bahkan kalau ada penolakan, Bapak Ibu, misalnya kita menghadapi penolakan yang lebih, yang menyakitkan hati, maka kita tersenyum. Terima kasih sudah menolak saya, yang insya Allah ini akan semakin menguatkan saya. Nggak jadi down dia. Dan nanti dia akan membuktikan bahwa 2-3 tahun lagi, baru orang yang menolak, yang mencemooh kita itu, baru akan berpikir ulang. Dan bahkan baru dia akan mau berjuang bersama kita setelah 2-3 tahun kemudian. Nah, Bapak sekalian, jadi beda ya, beda banget mental daripada pengusaha dan mental daripada seorang pedagang atau seorang pegawai. Kalau ini kita setting, kita sudah benar, maka insya Allah apapun yang terjadi bisa kita atasi. Dan seperti pintu kesuksesan itu sudah terbuka. Ya, terus kita asah keahlian-keahlian kita. Baru nanti setelah kita konsep dasar ini kita miliki, Anda akan belajar bagaimana langkah teknis aplikatifnya. Bagaimana skill PCA. Bagaimana kalau udah PCA berhasil kita follow up. Bagaimana setelah follow up kita bentuk home sharing. Bagaimana cara offline. Bagaimana cara melakukan pembinaan atau home sharing yang online dan seterusnya. Itu bab skill yang bisa kita kejar. Tapi kalau kita konsep dasarnya ini belum punya atau salah mindset, Anda akan terseok-seok di dalam penerapannya. Maka insya Allah Bapak Ibu sekalian, semoga Allah ridhoi langkah-langkah kita dan kita bisa meraih kesuksesan ke depan yang saya yakin insya Allah Bapak Ibu nggak usah khawatir. HNI ini insya Allah akan terus tumbuh menjadi perusahaan yang besar. Dan ini moment of truth yang luar biasa. Kita semua bisa ikut tumbuh bersama HNI. Banyak inovasi-inovasi yang akan kita paparkan ke depan, akan kita jalankan ke depan. Ketika Anda saat ini sudah memiliki jaringan yang kokoh, aset jaringan yang kokoh, maka ini akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa buat kehidupan kita. Jangan lagi tunda saat ini. Kita bertekad bahwa kita insya Allah akan merubah hidup kita menjadi jauh lebih baik ke depan bersama HNI. Demikian saja mungkin dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.